Kejujuran para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini mulai diketahui. Hal ini lantaran hasil tes kejujuran menggunakan alat lie detector atau tes poligraf para terdakwa sudah mulai menunjukkan hasil. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022, ahli poligraf menyebutkan hasil tes kejujuran kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J. Keterangan ahli poligraf Aji Febrianto menyebut, maksud kami Verdi Sambo, memiliki skor uji kebohongan -8 atau terindikasi berbohong. Sementara itu Putri Chandrawati juga terindikasi berbohong dengan skor -25. Selanjutnya Aji mengatakan dari hasil tes kebohongan Eliezer sudah berkata jujur. Ricky Rizal juga dites 2 kali seluruhnya jujur dengan skor 11 dan 19. Sementara itu Richard Eliezer dites sekali, hasilnya jujur dengan skor 13. Kuatmaruf diuji 2 kali yang hasilnya berbeda, yakni skor 9 atau jujur untuk pertanyaan pertama. Sementara hasil tes Kuat menunjukkan skor -13, yang berarti terindikasi tak jujur untuk pertanyaan kedua. Dari hasil tes tersebut, terdakwa Kuatmaruf terlihat protes saat di persidangan. Kuat mengaku jika ia sudah memberikan pernyataan yang sebenarnya terkait tragedi penembakan Brigadir J, namun hasil tes poligraf menunjukkan jika dirinya tak jujur. Kuat justru seolah menyalahkan alat tes poligraf yang membuatnya terindikasi berbohong. Diketahui pada persidangan tersebut, Aji menjelaskan bahwa pada tes pertama Kuat jujur saat ditanya apakah pernah melihat Yosua dan Putri Chandrawati melakukan hubungan intim. Sementara pada tes kedua, Kuat terindikasi berbohong saat ditanya apakah melihat Verdi Sambo menembak Yosua atau tidak. Kuatmaruf pun terindikasi berbohong lantaran ia menjawab tidak. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tanggapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat, tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya, terima kasih yang mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh 2 orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan 2 orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Ya. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.